Kenapa sih aku ini? Kenapa jadi orang tua yang buruk sekali? Pernah nggak kita marah banget ke anak kita, lalu setelah itu muncul rasa bersalah yang sangat dalam. Kita bertanya ke diri sendiri, kenapa sih aku ini? Kenapa jadi orang tua yang buruk sekali? Padahal kenyataannya yang membuat kita meledak-ledak itu seringkali bukan karena anak nakal. Itu cuma pemicu aja. Tapi sebenarnya itu karena emosi kita sendiri yang sudah terlalu memuncak. Emosi dari hasil lelah, tekanan, dan masalah. Entah itu di kerjaan, lingkungan, ekonomi, dan lain sebagainya yang kita bawa dari hari ke hari. Dan anak seringkali jadi sasarannya. Karena mereka yang paling dekat dan tidak bisa melawan. Banyak orang tua kelelahan tapi tidak pernah benar-benar berhenti. Capek fisiknya, capek pikirannya, capek perasaan. Tapi kita dipaksa untuk terus berjalan, terus kuat, terus sabar. Masalahnya emosi yang tidak pernah dikeluarkan tidak akan hilang. Ya hanya menunggu pemicunya. Dan seringkali pemicu itu datang dari anak kita. Dan dalam bentuk hal-hal kecil yang sebenarnya masih wajar untuk usia mereka. Kenapa reaksi kita bisa terasa berlebihan? Karena yang bereaksi itu bukan cuma kita hari ini. Tapi luka di masa kecil kita dulu. Dulu kita mungkin dimarahi tanpa penjelasan. Dulu kita disuruh diam tanpa didengarkan. Dulu kita harus kuat walau sebenarnya kita takut. Saat anak bersikap tertentu, memori itu aktif kembali. Yang muncul bukan logika, tapi refleks luka lama dan tanpa sadar kita mengulang pola yang dulu kita benci. Kesadaran adalah titik baliknya. Saat emosi kita naik, yang paling penting bukan langsung mendidik anak, tapi berhenti. Berhenti bicara, berhenti bereaksi, berhenti merasa harus selalu benar. Tarik nafas. Tenangkan tubuh dulu, karena anak tidak bisa belajar apapun dari orang tua yang sedang meledak-ledak. Menunda respon bukan kelemahan, tapi bentuk kedewasaan secara emosional. Ingatlah, kalimat yang sederhana bisa mengubah segalanya. Nah, ayah atau ibu lagi capek, kita bicara nanti ya. Kalimat ini mengajarkan anak bahwa emosi boleh ada, tapi tidak boleh melukai. Memutus pola marah dan bentakan bukan berarti kita langsung sembuh. Tapi setiap kali kita memilih sadar, kita sedang menghentikan luka agar tidak diwariskan ke anak. Anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang mau berproses. Biarlah luka berhenti di kita. Anak cukup tumbuh dengan rasa yang aman. Kalau kamu menonton video ini sampai selesai, mungkin ada bagian yang terasa kena di hati. Mungkin kamu bukan orang tua yang mudah marah, tapi kamu sedang merasa lelah. Atau mungkin kamu sedang berjuang agar tidak mengulangi pola yang dulu melukaimu. Kalau iya, kamu tidak sendirian. Video ini bukan untuk menyalahkan siapapun, akan tetapi untuk saling mengingatkan bahwa anak tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang sadar dan mau belajar. Kalau kamu merasa ini penting, simpan video ini sebagai pengingat saat emosi mulai naik. Dan bagikan ke orang tua lain yang mungkin sedang berjuang diam-diam seperti kamu. Biarlah luka berhenti di kita agar anak tumbuh dengan rasa aman. Kalau kamu ingin konten seperti ini terus ada, follow akun ini karena kita akan sama-sama belajar bersama, pelan-pelan tanpa menghakimi.